Selamat pagi para pemirsa di rumah. Selamat bertemu lagi di dalam channel YouTube kami, Klinik Matematika Adonara. Pada pembicaraan kali ini, kami akan membicarakan tentang strategi dalam menjumlahkan dan mengurangkan. Karena ini operasi aritmatika yang paling dasar, tetapi dalam praktek keseharian, para pembelajar matematika dan juga para pemerhati matematika kadang-kadang kurang memperhatikan hal seperti ini. Nah, strategi ini sebenarnya sedikit demi sedikit itu sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam perkalian, kemudian pembagian gitu. Tapi tidak terlalu menjelaskan strategi yang eh, baik untuk penjumlahan dan pengurangan ini. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan strategi-strategi sehingga kita dapat melakukannya dengan baik dalam soal sehari-hari. Saya akan membahas dulu tentang yang pertama, yaitu tentang penjumlahan dulu. Jadi, tentang penjumlahan. Nah, ini saya akan mencatat beberapa soal dulu. Ya, jadi ini aja beberapa soal untuk penjumlahan. Kalau yang Anda perhatikan bahwa ini saya mulai dengan soal yang paling, jadi penjumlahan antara dua bilangan dari bilangan-bilangan yang kecil, kemudian makin saya perbesar terus sampai ke bawah. Nah, sehingga di dalam soal keseharian yang Anda temukan, nah itu bisa menggunakan strategi-strategi yang mana yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kita mulai misalnya untuk soal yang nomor 1, nah ini masih mudah, ya. Jadi ini kalau misalnya kita menggunakan strategi itu, nanti saya jelaskan ininya, tetapi ini saya hanya bisa menjawab dalam waktu sekitar 2 detik yang soal nomor 1 ini. Jadi ini hasilnya adalah 78, ya, hasilnya ada 78. Nah ini caranya begini. Jadi 43 itu saya anggap sebagai 40, kemudian 35-nya itu saya ambil sebagai 30-nya. Nah, sehingga ini nanti gampang sekali saya memikirkan ini, karena ini kan 70 nih jadinya. Tetapi karena ketika 43 itu saya jadikan 40, berarti nanti saya harus tambah 3 di sini. Kemudian ini saya harus tambah 5 di sini nanti. Ya, sehingga hasilnya nanti menjadi 78. Karena hasilnya 70, lalu ini saya tambah 3, ini saya tambah 5. Ya, jadi ingat bahwa dalam proses penjumlahan, kalau bilangan pertama ini saya sebut sebagai bilangan pokok, lalu bilangan yang kedua ini saya sebut sebagai bilangan penambah, maka ketika bilangan pokok dikurangi dan bilangan penambah juga dikurangi, maka pada saat hasilnya itu harus ditambahkan berapa yang dikurangi tadi, baik pada bilangan pokok maupun bilangan penambah. Ya, jadi ini dasar yang paling harus kita pahami dulu, sehingga nanti ketika membicarakan bilangan-bilangan yang lebih besar, kita akan mengerti strateginya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi mungkin ada orang dengan strategi yang lain. Misalnya dia katakan bahwa yang saya kurangi cuma ini aja misalnya. Ya, jadi ini dianggap 40. 40 tambah 35 kan 75. Nah, karena saya kurangi 3, maka nanti harus saya tambah 3. Jadi 75 tambah 3 ya 78. Boleh. Jadi seperti yang saya katakan dalam sub pokok bahasan yang lain, bahwa di dalam operasi matematika itu banyak sekali strategi yang bisa kita pilih secara bebas sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, sekarang yang kedua, ini, ya. Ini juga bisa cepat sekali, ya. Misalnya ini saya jadikan 50, ya. Berarti kalau saya tambahkan berarti nanti saya kurangi. Jadi beda dengan yang tadi, pada saat kita kurangi, maka hasilnya nanti kita tambah, ya. Kalau ini misalnya saya tambah, maka hasilnya nanti saya kurangi, ya. Jadi ingat bahwa misalnya ini saya tambah 2, kan jadi 50, ini saya tambah 1,
berarti 40. Jadi 90, tapi saya kurangi 2, ini saya kurangi 1. Jadi pengurangnya jadi 3 jadinya. Ya, jadi saya ulangi. Ini saya tambah 2, ini saya tambah 1. Ya, jadi berarti total penambahannya 3, sehingga hasilnya nanti harus dikurangi 3. Ah, ini penting yang harus diingat dalam pikiran kita masing-masing. Nah, sehingga ini kalau saya tambah 2 kan jadi 50, ini saya tambah 1 jadi 40. Jadi 50 tambah 40 itu kan 90. Saya kurangi 3, ya sudah, 87. Jadi ini hasilnya itu adalah 87. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi dalam pemikiran kita, uh, mungkin orang lain berpendapat yang lain, silahkan. Tapi kalau saya, kalau angka yang dekat puluhan begini, puluhan bulatnya, jadi misalnya 48, ya sudah, 50 aja. Berarti saya menambahkan 2. 39 apalagi, cuma tambah 1, jadi 40. 50 tambah 40 itu 90. Kemudian tadi saya tambahkan berapa, maka sekarang saya kurangi. 87. Ini misalnya, juga bebas. Ya. Misalnya ini saya tambah 2, ini saya tambah 5, berarti saya tambah 7. Oleh karena itu nanti saya kurangi 7. Jadi ini 90 tambah 100. 190 kurang 7, berarti 183. Nah, jadi para pemirsa di rumah perhatikan bahwa ini kita bisa lakukan dalam waktu yang sangat singkat. Hanya beberapa detik. Mungkin, ini yang saya kira yang paling cepat ini. Ini barangkali 2 detik cukup. Ini mungkin 2 detik juga. Kalau ini barangkali bisa 4 atau 5 detik mungkin, ya. Beda-beda. Nah, sekarang kita mulai dengan ini. Ini sudah mulai agak diperbesar sedikit antara bilangan ratusan dengan bilangan ratusan. Jadi bilangan pokok juga ratusan, kemudian penambah juga bilangan ratusan juga. Nah, pertama yang kita bayangkan, 200 tambah 500 itu kan 700. Itu dalam pikiran dulu. Kalau ini saya jadikan 40, ini saya jadikan 50. Nah, kalau saya jadikan 240 berarti ini saya menambah 4, ini saya jadikan 550 berarti saya tambahkan 3. Jadi 4 tambah 3 tambah 7 berarti nanti harus dikurangi 7. Nah, sehingga 240 ditambah 550 berarti 790. 790 dikurangi 7 berarti 783. Ya, saya ulangi. Jadi ini saya jadikan 240 berarti bertambah 4. Ini saya jadikan 550 berarti saya tambah 3. Nah, 3 sama 4 kan 7. Berarti nanti saya harus buang 7. Nah, 240 ditambah 550 berarti 790. 790 dikurangi 7 berarti 783. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lebih lama sedikit. Katakanlah misalnya sekitar 8 atau 9 detik, atau bahkan mungkin 10 detik barangkali. Setiap orang beda-beda. Kalau yang cepat membayangkan, para pembelajar matematika pasti melakukannya dengan cepat. Ya, nah sekarang untuk soal yang nomor 5, mulai lebih diperbesar lagi, yaitu angka ratusannya. Ada 2 bilangan pokok juga ratusan agak besar, bilangan penambah juga ratusan yang agak besar. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau saya membayangkannya begini. Ini saya jadikan 740, ini saya jadikan 870. Jadi ini saya tambah 2, ini saya kurangi 2. Berarti nanti hasilnya tidak usah ditambahkan, karena plus 2 minus 2, habis, 0. Jadi saya ulangi, ini 740, ini 870. Ya. Jadi 700 tambah 800 kan 1.500. 1.500. Kemudian 40 ditambah 70 itu 110, sehingga 1.610. Ini hasilnya. 1.610. Ya, saya ulangi lagi. Pertama yang ada dalam pikiran saya itu 700 tambah 800 itu 1.500 dulu. Itu saya simpan dulu. Kemudian ini saya tambah 2, 40, ini saya kurangi 2, 70.
Berarti kalau tambah 2 kurang 2 nanti hasilnya tidak diapa-apain, tidak ditambah, tidak dikurangi, karena plus 2 minus 2, 0, habis. Oke. Nah, jadi tadi 1.500, kemudian di sini, 40 tambah 70 itu 110. Jadi 1.610. Ini dia hasilnya. Ya, jadi, eee, kita cukup, singkat juga melakukan penjumlahan ratusan dengan ratusan, misalnya dengan angka seperti itu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana strategi kita dalam hal menjumlahkan bilangan ini. Kita perhatikan angka-angkanya, kemudian kita melakukan penambahan atau pengurangan, itu terserah kita. Lalu ini ini antara ribuan dengan ribuan, antara ribuan dengan ribuan. Kalau saya melakukannya begini, 6.000 sama 1.000 itu di pikiran saya, taruh dulu 7.000 dulu, 7.000 dulu. Kemudian ratusannya ini, 200 sama 400, berarti 600. Jadi ada 7.600 itu saya simpan dulu, 7.600. Ini saya tambah 2 menjadi 40, ini saya kurang 2 menjadi 50. Jadi terakhir tidak, menambahkan apa-apa karena plus 2 minus 2. Jadi 40 tambah 50 itu 90. Jadi saya ulangi, pertama 7.600, 90 jadinya. 7.690. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Pertama yang saya simpan di kepala saya adalah 6.000 dan 1.000, itu 7.000. 7.000. Nah, itu yang saya simpan dulu. Kemudian antara 200 dan 400, ya, 200 dan 400 itu berarti 600. Kemudian ini 40, ini 50. Karena ini saya tambah 2, ini saya kurangi 2, jadi terakhir nanti 0, plus 2 minus 2. Jadi tidak saya tambahkan apa-apa. Jadi 7.690. Nah, itu hasilnya, hasil terakhir. Jadi para pemirsa di rumah, perhatikan bahwa strategi yang penting di dalam penjumlahan angka-angka ini, jadi kita lakukan di luar penggunaan alat hitung, apakah kalkulator atau handphone misalnya. Sekarang alatnya udah canggih-canggih, atau mungkin menggunakan kertas coretan, ya. Tetapi ini kita lakukan secara manual, di luar kepala istilahnya kalau zaman dulu. Nah, kita bisa melakukan penjumlahan-penjumlahan seperti ini. Nah, saya kira hal seperti ini perlu dimaklumi dan dipahami dengan baik oleh para pemirsa di rumah, para pembelajar, pemerhati pendidikan matematika. Jelaskan kepada para pembelajar bahwa banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan itu. Tapi bebas kepada siapapun yang ingin menggunakan pendekatan yang mana. Ya, jadi saya kira untuk penjumlahan itu sudah cukup dulu. Nah, sekarang yang saya jelaskan yang berikut ini adalah tentang pengurangan. Nah, di sini para pemirsa di rumah bisa memperhatikan bahwa seperti pada penjumlahan saya mulai dengan angka yang kecil-kecil dulu. Jadi ini pengurangan antara dua bilangan puluhan. Ini puluhan juga tapi lebih besar. Nah, ini mulai kita bicarakan atau kita memakai bilangan ratusan misalnya, lalu sampai bilangan ribuan. Seperti pada penjumlahan, saya dari angka yang kecil dulu, ya, makin besar, makin besar, makin besar gitu. Yang penting adalah nanti kita memiliki pendekatan atau strategi yang baik untuk melakukan operasi-operasi dasar seperti itu. Misalnya pada soal nomor 1. Soal nomor 1 itu 48 kurang 39. Oh ya, satu hal yang perlu diperhatikan di dalam pengurangan ini, agak berbeda sedikit dengan penjumlahan. Nah, kalau pengurangan antara dua bilangan, bilangan pertama ini saya sebut sebagai bilangan pokok, kemudian bilangan yang kedua ini saya sebut sebagai pengurang. Kalau penjumlahan tadi kan bilangan pokok dan ini bilangan penambah. Nah, kalau ini bilangan pokok, kemudian ini bilangan
pengurang. Nah, kalau kita melakukan penambahan atau pengurangan pada bilangan pokok misalnya, kalau bilangan pokok itu kita melakukan penambahan, maka hasilnya nanti akan kita kurangi. Ya. Nah, tetapi pada pengurangan ini, kalau pengurangnya ditambah, maka hasilnya itu nanti ditambah juga. Ingat, saya ulangi, kalau ini nanti ditambah, maka hasilnya dikurangi. Kalau ini ditambah, hasilnya akan ditambah juga. Karena apa? Karena pengurangnya besar, diperbesar, berarti hasilnya kan menjadi mengecil. Oleh karena itu, hasil sebenarnya itu harus ditambah lagi, dinaikin lagi. Jadi, itu penting sekali. Misalnya nomor satu. Nomor satu itu di pikiran saya, ini saya tambah. Ingat, kalau di bilangan pokok ditambah, berarti nanti hasilnya dikurangi. Kemudian ini saya tambah juga, berarti nanti ditambah juga di sana. Jadi ini kalau saya tambah 2, ya, kalau saya tambah 2, ini saya berarti hasilnya nanti saya kurangi 2. Sedangkan ini kalau saya tambah 1, berarti hasilnya nanti saya tambah 1. Jadi berkurang 2 tambah 1, berarti berkurang 1 doang nanti. Ya, berkurang 1. 50 kurang 40 kan 10. 10 berkurang 1, berarti 9 deh. Gitu. Nah, ini prosesnya. Ya. Jadi, karena ini saya tambah 2, maka hasilnya nanti harus saya kurang 2. Karena ini saya tambah 1, maka hasilnya nanti harus saya tambah 1. Jadi, minus 2 tambah 1, berarti minus 1. Ingat? Minus 1 di pikiran kita sekarang. Ya. Jadi ini 50 kurang 40 kan 10. 10 minus 1, 9. Itu prosesnya. Ya ini gampang sebenarnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana melihat strateginya, bagaimana melihat prosedurnya. Yang kedua adalah 72 kurang 43. Saya buang 2. Berarti hasilnya nanti saya tambah 2. Ini saya kurangi 3. Berarti hasilnya juga nanti saya kurangi 3. Ya, jadi ini saya buang 2, nanti saya tambah 2 hasilnya. Ini saya kurangi 3, berarti hasilnya nanti saya kurang 3 juga. Jadi berarti plus 2 minus 3, ya. Ya, plus 2 minus 3 berarti minus 1. Jadi 70 kurang 40 itu 30. Minus 1 berarti 39. 70 kurang 40 kan 30. Oh sorry, 29. Maaf, 29. Bukan 39. Karena 30 tadi minus 1 ininya, penambahan. Ya, karena ini plus 2 berarti saya kurangi 2. Ini minus 3 berarti nanti saya tambah 3. Ya. Saya kurangi 3. Jadi plus 2 minus 3 berarti minus 1. Ya. Jadi 30 kurang 1, jadi 29. Kemudian nomor 3. Nomor 3 adalah 138 dikurangi 29 sama dengan berapa? Saya tambah 2, nanti buang 2. Saya tambah 1, berarti nanti saya tambah 1 lagi hasilnya. Berarti buang 2 tambah 1, berarti minus 1. Tanam dulu di pikiran, minus 1. 140 kurang 30, 110, berarti ini 109. Begitu. Nah, bisa kita lakukan secara cepat ya. Jadi ingat prosedurnya ya. Ini saya tambah 2, berarti nanti buang 2. Ini saya tambah 1, berarti nanti saya tambah 1. Ya. Jadi buang 2, minus 2 tambah 1, berarti minus 1. Oke. 140 kurang 30, itu kan 110. 110 kurang 1, 109. Begitu. Itu bisa kita lakukan dengan cepat juga. Lagi, yang keempat. 721
kurang 88. Ini pendekatan orang juga beda-beda. Ya. Kalau saya, misalnya ini, saya buang 21 dulu. Ya. Jadi nanti terakhir, saya tambah 21. Jadi saya buang 21, nanti saya tambah 21 terakhir. Kemudian ini saya tambah 2, berarti nanti saya tambah 2 juga. Jadi berarti minus plus 21, kemudian ini saya tambah 2, berarti terakhir harus saya tambah 2 juga. Berarti plus 23 nanti terakhirnya. Ya, plus 2. Jadi 700 kurang 100 itu kan 600. 700 kurang boleh. Ini saya jadikan 100 saja, bukan 90. Saya jadikan 100. Jadi saya ulangi ya, itu lebih bagus. Ini saya buang 21 terakhir, berarti plus 21. Ini saya tambah 12, berarti yang terakhir plus 12. Jadi plus 21 plus 12 berarti plus 33. Oke. 700 kurang 100 kan 600. Jadi ini menjadi 633. Begitu prosedurnya. Ya. Saya ulangi, pendekatan silakan beda-beda. Setiap orang akan berbeda. Tadi yang saya lakukan itu adalah, ini saya buang 21. Berarti terakhir nanti harus saya tambah 21. Pengurangnya, ini saya tambah 12. Ya, supaya jadi 100. Itu kan lebih gampang angkanya. Saya tambah 12. Berarti nanti hasilnya harus saya tambah 12 juga. Jadi ini plus 21 plus 12 berarti plus 33 terakhirnya. Plus 33. 700 kurang 100, 600. 600 tambah 33, 633. Ini hasilnya. Nah, silakan dicek kalau hasilnya itu benar atau salah, itu silakan dicek. Ya. Nah, yang penting di sini saya jelaskan adalah strateginya. Ya, mungkin saya kurang cepat dibandingkan Anda para pemirsa yang mungkin memorinya lebih bagus, itu bisa lebih cepat lagi. Tapi yang penting saya jelaskan adalah prosedurnya. Lalu yang kelima ini adalah 1782 dikurangi 168 sama dengan. Nah, ini tidak ada 1000-nya, berarti hasilnya pasti 1000 lebih. Jadi sekarang yang saya pikirkan itu adalah ini sama ini. 782 ini saya buang duanya misalnya, ya. Saya buang duanya jadi 780. Kemudian atau gini, jadi 1000 angka di depannya, kemudian 700 sama 100 itu kan kalau dikurangi kan jadi 600. Jadi 7 sama 1 ini juga saya simpan aja di pikiran, jadi 1100 sudah. Nah, 82 itu saya buang 2, jadi terakhir nanti harus saya tambah 2. 68 itu saya tambah 2, berarti nanti hasilnya harus saya tambah 2 juga, karena dia pengurang. Ya. Jadi ini nanti tambah 2, kemudian di sana juga tambah 2, jadi nanti plus 4 nanti. Jadi ini 80 kurang 70, kan 10. 10 plus 4 berarti 14. Jadi 1114. 114. Ini hasilnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Karena di sini tidak ada angka ribuan pada pengurang itu, maka hasilnya itu adalah 1000 lebih. Ya. Jadi itu di pikiran kita. Kemudian 700 kurang 100, ya, itu kan 600, 7.000, ini 600 ini. 1600. 1614, ya. Jadi karena 700 di sana 100, berarti 600. Kemudian ini saya jadikan 80, saya buang 2. Kemudian ini saya jadikan 70, berarti saya tambah 2, hasilnya juga tambah 2. Ini saya buang 2, berarti hasilnya nanti saya tambah 2, jadi tambah 2 berarti tambah 4. Jadi 1600
80 kurang 70 kan 10. Nah, ditambah 4, jadi 14. Jadi hasilnya adalah 614. Nah, begitu proses pengurangan, ya, dan juga proses penjumlahan yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kembali lagi saya tekankan di sini bahwa, sesuai, umur, memori kita itu pasti berbeda-beda. Mungkin para pembelajar matematika yang masih muda, yang masih remaja, itu memorinya masih sangat bagus, maka yang penting mengerti strateginya dan bisa melakukan dengan cepat, pasti bisa mengalahkan saya. Karena saya yang penting itu kan menerangkan prosedurnya, menerangkan pengertiannya yang benar, logikanya harus benar. Tetapi mungkin kalau kita apa ya, berkompetisi dalam hal, memori, mungkin saya kalah karena usia yang, berbeda dengan pembelajar yang masih muda, yang masih remaja. Dan juga para pemerhati matematika, mungkin orang tua atau guru matematika yang menjelaskan kepada anak-anaknya. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting, sehingga ketika kita, berada dalam posisi tidak memiliki, kalkulator, tidak, eee memiliki HP pada saat itu, kemudian tidak ada kertas coretan, bagaimana kita melakukan itu secara, lisan, secara luar kepala istilahnya, dan kita bisa melakukan secara benar, menurut hasil yang diinginkan. Kira-kira penjelasan saya pada pertemuan kali ini, saya cukupkan dulu, mudah-mudahan para pemirsa dapat memahami dengan baik dan, kita akan melanjutkan pada pertemuan yang, berikut, mungkin dalam minggu depan dengan topik yang lain. Tetapi yang, eee, penting bagi saya adalah pendekatan secara, pengajaran matematika yang benar kepada pencinta matematika. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di, waktu yang berikut.